Kita lanjut lagi dengan uji Wilcoxon dengan SPSS. Konsep dasar uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penilaian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji dependent atau paired sample test. Jika data penelitian tidak berdistribusi normal, maksudnya begitu ya. Nah, contoh kasus dari Min Whitney. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil belajar siswa sebelum pretest dan sesudah atau post-test. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Nah, ini saya sudah membuatnya ya di Excel, jadi nanti kalau buat menginput tinggal langsung kita pindahkan. Hipotesisnya yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar pretest dan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Langkah-langkah untuk menggunakan uji Wilcoxon di SPSS yaitu sebelumnya kita menginput data terlebih dahulu. Maaf ya, saya kita buka SPSS-nya. Nah, kita pilih variable view-nya. Kemudian, nah di variable view ini kita tulis di sini karena ingin menilai dari hasil nilai pretest dan posttest, makanya di sini kita nama pre. Yang di sini kita kasih lihat post. Desimalnya kita nolkan. Ini kita tulis lagi pretest. Kemudian yang berikutnya lagi post test. Pretest dan proses. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kita pindahkan yang dari Excel. Ini sudah masuk semua. Kita bisa menentukan analisa datanya yaitu dengan pilih analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kita pilih two related samples. Ini ada
pretest kita masukkan ke variabel 1, kemudian post test kita masukkan ke variabel 2. Kemudian di sini tes tipenya sudah tercentang ya, Wilcoxon, berarti sudah terpilih. Akhirnya kita bisa lanjut ke oke. Ya, dari hasil outputnya mari kita analisa ya. Dari hasil outputnya mari kita analisa. Di sini ada interpretasi output ranks, artinya kita baca hasil outputnya. Di sini ada tabel ranks dan ada tabel test statistics. Di sini di tabel ranks ini ada total n itu total yang diinput dari hasil pretest dan post test. Yang negatif ranks itu, dimana negatif ranks itu atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post test adalah 0, hasilnya 0 di sini. Mau dari n-nya, min rank-nya, sum of ranks-nya, baik itu pada nilai n, min rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai post test. Akhirnya artinya tidak ada penurunan. Nah, untuk positif ranks-nya coba kita lihat. Positif ranks-nya itu atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post test. Di sini terdapat 22 data positif N, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai post test. Di sini kita lihat main rank-nya terdapat peningkatan, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank-nya adalah 253. Ini total dari nilai yang didapat ya. Tadinya 0, tidak ada penurunan akhirnya, tapi ada peningkatan. Nah, TIS di sini adalah kesamaan nilai pretest dan post test. Di sini nilai TIS adalah kesamaan nilai pretest dan post test di sini adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post test. Maksudnya tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post test. Ini maksud dari tabel ranks di sini. Dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon ini kita baca, jika nilai asimptomatis signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai asimptomatis signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesisnya ditolak. Nah, bagaimana untuk tes statistiknya, asimptomatis signifikansi to tell-nya? Di sini hasilnya 0,000. Artinya berdasarkan output itu nilai 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post test, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Ya, demikian penyajian atau implementasi uji Wilcoxon dengan SPSS. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.